Dia nggak mau yang begitu-begitu. Sampai bikin kantor NU, mau kantor itu di Bledek itu kan. Pernahkah ketua NU yang dulu-dulunya bangun seperti itu? Gus Dur sendiri nekat. Utang lagi kemana tuh? Ke Batu Tutan. Dengan dalih tetap tadi kalau utang nunggu saya mampu. Sampai sekarang saya nggak mampu, ya udah buat utangnya. Tagihan saya di akhirat. Cepat. Baru 15 tahun baru mulai kelihatan gitu kan. Lepas daripada Gus Dur itu wali atau tidak wali, terserah ente. Saya ngomong di sini Gus Dur itu adalah hebat dan hampir dikatakan setengah wali, walaupun tarafnya masih taraf RT, GT nggak percaya. Ini dulu saya ngomong, nggak percaya. Apa itu bawa dia coberan yang ngomong gitu? Padahal saya sudah katakan, isyaratnya sudah ada. Sering, saya kan ceritakan, berjalan dengan saya dengan di rumah sakit, menceritakan orang akan mati. Sering saya diajak Gus Dur untuk ziarah, bicara sama kuburan. Ini kan bilangnya musyrik, ya udah. Padahal bicara kuburannya bapaknya itu yang saya ceritakan. Dulu Gus Dur terbang ke sana ke sini itu karena takut adanya perpecahan di antara suku-suku. Karena sudah ada perbedaan, Sunda pengen merdeka, Sunda merdeka. Negara Sunda, yang satunya negara Madura, yang satunya negara Bali, sudah ada. Di mana ada investasi gede, maka mereka ingin merdeka dari NKRI. Gus Dur naik ke atas, terbang ke sana kemari, satu hari bisa 4 negara. Tapi ketika itu tidak dipercaya. Orang terbang mau joget, mau apa, mau pesawat apa, nggak ada yang lalu itu kan. Tenang-tenang aja. Coba mana Gus Dur begitu. Wow, terus ngamuk gitu kan. Padahal prakteknya tidak begitu. Buktinya balik lagi kan, ketat MPR sekarang dihapus bahwa Gus Dur tidak maling, Gus Dur tidak nyopet, Gus Dur tidak korupsi. Itu kan yang tak kemarin itu dibacakan sama ibunya Emilia itu. Ibu minta bahwa yang tertulis di pelajaran sekolah, bahwa di antaranya ada di pelajaran sekolah, bahwa Gus Dur adalah koruptor besar. Ada. Di Jawa nggak ditulis, di luar Jawa ada. Segera ditarik. Jadi kalau saya amati setelah 15 tahun, hal yang ke-15 itu saya baru menentukan, oh ini yang namanya pesantrennya Gus Dur. Pesantrennya Gus Dur sudah jelas dengan dalam bentuk isi. Isi ke bentuk kayak begini, tidak. Yang ada itu pesantrennya Gus Dur itu ada pelajarannya saja, satu. Apa? Humanitarian itu dengan kemanusiaan. 2, menghormati satu sama lain, namanya toleransi. 3, keadilan. 4, demokrasi. Ada 9 kalau saya amati itu ada 9. Itu pesantrennya Gus Dur. Kalau saya tahu loh, ini pesantrennya mungkin beliau meninggalkan ini. Dikit-dikit bapak pluralisme menjadi sopo dengan bapak pluralisme. Dikit-dikit dia seorang yang manis. Dikit-dikit dia itu orang yang lugu gitu kan ya. Artinya apa, sederhana.
kemana-mana pakai batik. Gitu kan. Orang baru mewajibkan batik, Gus Dur udah lama. Kemana-mana pakai sandal selop, kemana-mana nggak pernah dikawal. Rumah yang nggak dibenteng-benteng ini kalau lewat Umar kayak apaan itu. Ibu saya tuh rumahnya dibenteng. Coba lihat ke lewat Tengkumar, ya kan? Kayak apaan, takut dibom. Orang pada berebut pakai Alphard, Gus Dur dikasih Alphard. Pakai mobil nggak pernah beli, saking kerenya. Ada presiden kere. Kemarin yang menyaksikan teman-teman berangkat ke Ciganjur, ya cuma segitu harganya, nggak ada lain. Itu juga nambah sedikit setelah jadi presiden. Dulunya utang sama Mbak Tutut. Ada presiden utang sama Mbak Tutut. Utang, jadi sebelum jadi presiden itu utang. Apa alasannya ketika Gus Dur utang? Saya tanya, Pak, kenapa utang? Enggak, minta saja. Kalau minta kan saya beban, harus berbaik-baik. Nah, makanya saya sering utang kepada Gendro itu kan begitu. Dro, utang dulu, kalau bayar sih nanti terserah. Syukur saya sebelum mati kebayar, kalau nggak bayar nanti keluarga saya tagih. Tapi kalau minta sedikit-sedikit, ada kalimat agak sungkan. Terikat kan? Jalan di depannya udah midip-midip gitu kan. Dia nggak mau ya begitu-begitu. Sampai bikin kantor NU, kantor NU di Bledet itu kan. Pernahkah ketua NU yang dulu-dulunya bangun seperti itu? Gus Dur sendiri nekat. Utang lagi kemana tuh? Ke Batu Tutan. Dengan dalih tetap tadi kalau utang nunggu saya mampu. Sampai sekarang saya nggak mampu, ya udah bukan utangnya. Tagihan saya di akhirat. Hebat. Jangan kita itu banyak sekali pegel. Itu cara kita menyemangati gitu kan. Kemarin ya ke Mustafa, saya sih nggak hadir, cuma saya lihat rekamannya. Gitu. Kiai siapa lagi yang ngakhir itu? Zawawi Imron. Madura itu satu lagi. Dan dari PDN itu. Zawawi si Madura, satunya lagi sama Madura. Husain Muhammad. Hah? Ya Husain Muhammad. Husain Muhammad sih penutup doa itu sih. Itu sih tetangga saya. Mau sama kan Pak Said Akil tetangga saya. Di sini aja di Jakarta nggak pada kenal. Zulfa Mustafa. Zulfa Mustafa. Itu kan nyair terus itu kan. Pernah kan di sini dipanggil Zulfa Mustafa bicara. Artinya yang bicara adalah generasi muda di bawah kita semua begitu. Oke, Muhammad, Said Akil, Mustafa, istri itu kan. Dan satu sebuah apalagi Kiai Madura itu namanya penyair bercelurit emas. Kiai Zawawi Imron itu bercelurit emas. Tapi dia punya rahasia yang tidak mau dibuka. Kalau dibuka, saya dikeroyok orang. Yaitu cerita orang itu yang dikebukin. Itu ada datanya sama beliau. Waktu zamannya Golkar menang. Jadi baru 15 tahun baru mulai kelihatan gitu kan. Lepas daripada Gus Dur itu wali atau tidak wali terserah ente. Saya ngomong di sini Gus Dur itu adalah hebat dan hampir katakan setengah wali walaupun tarafnya masih taraf RT, nggak percaya. Ini dulu saya ngomong.
Padahal saya sudah katakan, isyaratnya sudah ada. Sering, saya kan ceritakan, berjalan dengan saya dengan di rumah sakit, menceritakan orang akan mati. Sering saya diajak Gus Dur untuk ziarah, bicara sama kuburan. Ini kan bilangnya musyrik. Ya udah. Padahal bicara kuburannya bapaknya itu dulu saya ceritakan. Sering ziarah yang bukan kuburannya ulama, tetapi kuburannya luar sana, luar agamanya dia. Tapi beliau mengatakan ini adalah orang yang soleh pada zamannya. Apa nggak mumet? Sampai sana itu adalah judulnya cuma isinya gapura aja begitu. Apa kalau saya ngajak ziarah, kalau sampean saya nggak diudahin, kira-kira diudahin. Tapi ketika itu saya bersama Gus Dur, apa saya diudahin Gus Dur? Enggak. Yang kanan-kanan itu sudah saya alami gitu loh. Cuma gobloknya saya dan itu tuh nggak ngerti bahwa itu adalah bahasa wali. Masa ada wali pakai celana pendek? Gitu. Aturannya wali kan sorban gede, kayak gambarnya Sunan Gunung Jati itu kan. Mau tahu yang begitu itu adalah apa tipu? Apa? Ada kuburan melenceng sedikit ditambah terus ada Al-Fatihah gitu kan. Ini kuburannya ini. Begitu digali isinya ember. Sudah.